korupsi dan suap dalam pembahasan Raperda Reklamasi Pantai Utara Jakarta. Hari ini KPK memanggil 2 orang yang berstatus cegah, yakni pemilik perusahaan properti Agung Sedayu Group, Sugianto Kusuma atau Aguan, dan orang dekat Ahok, Sani Tanuwijaya. Aguan tiba di KPK sekitar pukul 9.30. Aguan langsung masuk ke gedung KPK tanpa memberikan keterangan kepada wartawan. KPK menuturkan Aguan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Presiden Direktur Agung Podomoro Land, Arisman Wijaya, dan Muhammad Sanusi, Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta yang ditangkap tangan KPK, menerima suap sebanyak 2 miliar rupiah dari pengusaha Agung Podomoro Land terkait pembahasan Raperda zonasi pulau-pulau kecil dalam reklamasi Pantai Utara Jakarta. Sementara itu orang dekat Ahok, Suni Tanuwijaya, tiba lebih dulu di KPK sekitar pukul 9.15. Sama seperti Aguan, Suni juga diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Muhammad Sanusi dan Arisman Wijaya. Terkait pemeriksaannya, Suni belum mau berkomentar saat memasuki gedung KPK. Ya, saudara, sementara itu terkait reklamasi Pantai Utara Jakarta, DPRD DKI kemarin memutuskan menghentikan pembahasan soal peraturan daerah reklamasi di pesisir Pantai Utara. DPRD DKI menyatakan keputusan ini diambil dengan alasan banyak kejanggalan yang ditemukan dalam proyek reklamasi ini, termasuk kasus dugaan korupsi reklamasi Pantai Utara yang menyeret nama Ketua Komisi D Muhammad Sanusi. Dalam keterangan persnya, pimpinan DPRD DKI Jakarta menegaskan soal penghentian pembahasan Raperda zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta Raperda tata ruang kawasan strategis Pantai Utara untuk masa jabatan 2014-2019. Sementara itu banyaknya kejanggalan yang ditemukan DPRD dalam proyek reklamasi, diantaranya proses pembangunan reklamasi yang sudah berjalan sebelum diterbitkannya SK Gubernur. SK Gubernur justru terbit mendahului Perda zonasi dan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. DPRD Provinsi DKI Jakarta memutuskan bahwa untuk pembahasan Raperda tentang rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi DKI Jakarta dan pembahasan Raperda tentang rencana tata ruang kawasan strategis Pantai Utara Jakarta dihentikan. Tambahan surat lampiran Rapimkab ini akan segera saya kirimkan kepada Pak Gubernur untuk ditindaklanjuti. Terima kasih. Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama heran dengan langkah DPRD DKI Jakarta yang menghentikan pembahasan Raperda zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi DKI Jakarta. Ahok menyatakan penghentian ini akan lebih banyak menimbulkan kerugian. Rugi dong, kalau IMB nggak ada, nggak bisa penjualan. Kalau setiap penjualan tanah kan dapat BPHTB. Terus efek domino yang paling besar seluruh dunia adalah industri properti. Karena dalam satu industri properti itu ada ribuan industri mengikuti. Keramik, macam-macam ini. Pabrik-pabrik listrik, ME, pasir, buruh, dari orang yang nggak sekolah sampai yang sekolah. Dan ini juga sewa-menyewa, semua kan pajak. Makanya seluruh dunia kenapa begitu ingin memperluas wilayah. Tapi nggak semua negara beruntung seperti Indonesia. Singapura kalau bukan terbatas di negara lain, dia reklamasi terus nggak? Udah mentok Singapura. Hong Kong mau reklamasi terus sudah terlalu dalam. Ke China, sekarang gabung China, makanya China, Tiongkok besar nggak wilayahnya? Besar. Dia reklamasi besar-besaran nggak? Besar-besaran. Karena semakin punya tanah banyak, ya makin untung. Yang penting, keuntungan ini untuk rakyat atau untuk segelintir orang. Kita akan langsung ke gedung KPK Jakarta untuk melihat bagaimana kelanjutan pemeriksaan Suni Tanuwijaya dan Sugianto Kusuma atau Aguan. Kita akan sapa Glenis Oktanian di gedung KPK Jakarta. Ya, Glenis, dari pengamatan Anda sepanjang hari ini untuk pemeriksaan kedua orang ini, apa kira-kira yang menjadi materi yang ingin sekali digali oleh KPK untuk bisa membuka kasus ini secara terang benderang? Ya, Teguh dan juga saudara, terkait dengan materi apa saja yang dicari oleh KPK dengan pemeriksaan Suni dan juga Aguan.
adalah terkait dengan bagaimana proses suap ini terjadi dan juga pihak mana saja yang terlibat atas kasus suap terkait dengan Raperda dengan reklamasi Pantai Teluk Jakarta. Maka dari itu, hari ini pihak penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan kepada sejumlah saksi dan juga tersangka, yakni Muhammad Sanusi juga turut diperiksa KPK pagi ini. Tadi dia seperti disampaikan juga Suni Tanuwijaya dan juga Sugianto Kusuma alias Agwan diperiksa oleh KPK tiba sekitar pukul 9 pagi. Keduanya tidak memberikan banyak komentar terkait dengan pemeriksaan hari ini dan langsung menuju gedung KPK untuk diperiksa. Terkait dengan dugaan peran apa saja yang dilakukan Suni dan juga Agwan, diduga Suni Tanuwijaya, staf khusus dari Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama ini menjadi perantara antara Pemprov DKI Jakarta, pengembang dan juga DPRD. Dan terkait dengan Agwan, bos dari Agung Sedayu Group, ini diperiksa dikarenakan adanya merupakan induk dari PT Naga Indah, salah satu pengembang yang mendapatkan izin reklamasi Teluk Jakarta atas 5 pulau, yakni Pulau A, B, C, D, dan juga E. Ini dicari keterkaitan dan juga dimintai keterangan bagaimana adanya tragedi ataupun suap yang terjadi terkait dengan reklamasi Teluk Jakarta. Memang sempat diduga Agwan ini telah berkomunikasi dengan Ahok melalui Suni untuk meminta agar Pemprov DKI Jakarta menurunkan kontribusi dari pihak pengembang, yakni PT Kapuk Naga Indah yang meminta agar kontribusi hanya 5%. Padahal sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama meminta agar para pengembang dari reklamasi Teluk Jakarta ini memberikan kontribusi sebanyak 15%. Nah, inilah yang dimintai keterangan oleh pihak penyidik KPK sejak pukul kurang lebih 9 pagi. Berarti sudah 8 jam Suni dan juga Agwan berada di gedung KPK untuk dimintai keterangannya sebagai saksi. Selain Suni, Agwan diperiksa sebagai saksi dan juga Muhammad Sanusi diperiksa pada hari ini. KPK juga menjadwalkan pemeriksaan kepada sejumlah saksi, diantaranya adalah Darja Muni, Kadis Kelautan Pertanian Ketahanan Pangan Pemprov DKI Jakarta, Siti Fatimah, Finance Director PT Agung Podomoro Land, dan juga Lambok Natans, Komisaris Utama PT Pelindo II yang sudah menyelesaikan pemeriksaannya sebagai saksi sekitar pukul 4 sore dan tidak berkomentar apapun dan langsung meninggalkan gedung KPK. Hingga saat ini kami juga masih menantikan hasil pemeriksaan Suni dan juga Agwan terkait dengan materi apa saja yang ditanyakan oleh penyidik terkait dengan dugaan suap Raperda reklamasi Teluk Pantai Jakarta ini. Dan keduanya, Suni dan juga Agwan, masih diperiksa sebagai saksi kapasitasnya pada hari ini. Teguh. Glenis, 8-9 jam kedua orang ini telah diperiksa oleh KPK untuk kasus yang sama. Apakah sejauh ini Anda mendapatkan keterangan dari KPK bahwa selama jalannya pemeriksaan, KPK juga mengonfrontir keterangan dari kedua saksi ini, Glenis? Baik, Teguh, memang kami belum mendapat konfirmasi secara resmi dari pihak KPK apakah Suni, Agwan ini jawabannya keterangannya akan dikonfrontirkan dengan keterangan dari Muhammad Sanusi, penerima suap. Namun biasanya mengingat ini merupakan pemeriksaan pertama antara Suni dan juga Agwan, tentu pemeriksaan ini akan berjalan terlebih dahulu sendiri, baik Suni dan juga Agwan untuk dicari keterangannya. Nanti mungkin pada pemeriksaan berikutnya baru keterangan antara saksi dan juga tersangka ini akan dikonfrontirkan untuk mencari runtutan jelas bagaimana suap reklamasi, Raperda reklamasi Teluk Jakarta ini bisa terjadi. Teguh. Glenis Oktania, terima kasih untuk laporan langsung Anda. Bagaimanapun juga sampai sekarang pemeriksaan masih berlangsung maraton dan belum ada tanda-tanda akan berakhir dalam waktu dekat. Saudara, pemeriksaan Gubernur DKI Jakarta hingga 12 jam oleh KPK terkait penyelidikan dugaan korupsi dalam pembelian lahan rumah sakit Sumber Waras menyisakan cerita tersendiri. Ahok tetap bersikeras hasil pemeriksaan BPK DKI Jakarta terhadap laporan keuangan Pemprov DKI tidak betul. KPK juga sudah memeriksa konglomerat pemilik lahan Sumber Waras. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok menjalani pemeriksaan selama 12 jam lebih terkait penyelidikan dugaan korupsi pembelian lahan rumah sakit Sumber Waras di Jakarta Barat.
Pasca diperiksa KPK, Ahok tetap lantang menyatakan bahwa hasil audit BPK DKI Jakarta tidak benar. Yang pasti saya bilang BPK menyembunyikan data kebenaran. BPK minta kita melakukan sesuatu yang nggak bisa kita lakukan. Saya bilang suruh batalkan transaksi di rumah sakit pada bisa. Karena pembelian tanah itu adalah terang dan tunai. Kalau harus dibalikin mesti jual balik. Kalau jual balik, mau nggak Sumber Waras beri harga baru? Kalau pakai harga lama, kerugian negara. Terkait silang pendapat antara Pemprov DKI Jakarta dan BPK DKI Jakarta tentang harga lahan rumah sakit Sumber Waras yang dibeli Pemprov DKI untuk pembangunan rumah sakit khusus kanker, KPK tampak serius menyelesaikannya. Awal pekan ini, KPK bahkan meminta keterangan dari salah satu konglomerat Indonesia, Kartini Mulyadi, yang merupakan pemilik lahan rumah sakit Sumber Waras. Kartini diperiksa selama 12 jam, dari jam 10 pagi hingga keluar jam 8 malam. Ribut-ribut tentang lahan rumah sakit Sumber Waras berawal dari hasil audit BPK DKI Jakarta atas laporan keuangan Pemprov DKI Jakarta tahun 2014. Dalam hasil laporan itu, BPK DKI menduga ada kerugian negara dari pembelian lahan Sumber Waras. Hasil audit ini lalu diserahkan kepada KPK. Dalam perjalanan kasus ini, Ketua BPK DKI Jakarta F. Dinal dilaporkan ICW ke Mahkamah Kehormatan BPK Pusat karena diduga menyalahgunakan wewenang atas 4 bidang tanah miliknya di TPU Pondok Kelapa, Jakarta yang coba dijualnya kepada Pemprov DKI Jakarta. F. Dinal kemudian dicopot dari jabatan Ketua BPK DKI Jakarta. Sementara itu terkait dugaan korupsi pembelian lahan Sumber Waras, pimpinan DPRD DKI Jakarta yang kerap berselisih paham dengan Ahok sempat mendatangi KPK untuk mendorong KPK menyelidiki dugaan korupsi dalam pembelian lahan Sumber Waras. Hingga puncaknya, Ahok sebagai pihak pembeli lahan Sumber Waras dipanggil KPK untuk menjelaskan duduk perkara masalah ini. Tim Liputan Kompas TV. Terkait nilai jual objek pajak atau NJOP lahan Sumber Waras yang dipermasalahkan BPK dan Ahok, Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta angkat bicara. Dinas Pelayanan Pajak DKI mengungkapkan bahwa NJOP lahan Sumber Waras berdasarkan NJOP wilayah Jalan Kaitapa, Jakarta Barat, bukan wilayah Jalan Tomang Utara. Untuk Sumber Waras itu pada Jalan Kaitapa, ya kan? Jalan Kaitapa. Dia masuk di dalam zonanya, ada zona-zona di sana. Tidak semua Kaitapa juga sama. Ada zona, ada klasifikasi ya, zona, terus ada kelas buminya juga berbeda. Nah, untuk Sumber Waras itu dari dulu ditetapkannya itu di Jalan Kaitapa. Nilai NJOP yang pada tahun 2014 itu berapa Pak untuk Kaitapa dengan zona Sumber Waras itu? Zona Sumber Waras di kelas itu 20.955.000 kalau nggak salah seperti itu. Kita beralih ke berita lain, Saudara. Modus peredaran narkoba